Illuminati dan kebangkitan rasionalitas. Illuminati dan pertempuran untuk jiwa Freemasonry. Akar gaib revolusi Prancis. Bintang Napoleon. Okultisme dan kebangkitan Nobel. Kisah Illuminati merupakan salah satu episode yang lebih suram dalam sejarah rahasia dan telah menghitamkan reputasi perkumpulan rahasia sejak saat itu. Pada 1776, seorang profesor hukum asal Bavaria, Adam Weishaupt, mendirikan sebuah organisasi bernama Illuminati dengan merekrut saudara-saudara pertama dari kalangan murid-muridnya sendiri. Seperti Jesuit, persaudaraan Illuminati dijalankan dengan cara-cara militer. Para anggota diminta menyerahkan penilaian dan kehendak individu. Seperti perkumpulan-perkumpulan rahasia sebelumnya, Illuminati buatan Weishaupt berjanji akan mengungkapkan suatu kebijaksanaan kuno. Rahasia-rahasia yang lebih tinggi dan lebih kuat dijanjikan kepada mereka yang terus mendaki tangga inisiasi. Para inisiat bekerja dalam sel-sel kecil. Pengetahuan dibagi di antara sel-sel berdasarkan apa yang disebut oleh dinas keamanan modern sebagai kebutuhan yang mengetahui. Begitu berbahayanya pengetahuan yang baru ditemukan kembali ini. Weishaupt bergabung dengan Freemason pada 1777 dan segera banyak anggota Illuminati mengikutinya menginfiltrasi loji-loji. Dengan cepat, mereka menduduki posisi-posisi senior. Kemudian pada 1785, seorang pria bernama Jacob Lanz yang sedang bepergian ke Silesia tersambar petir. Ia dibaringkan di kapal terdekat. Otoritas Bavaria menemukan dokumen-dokumen pada jenazah tersebut yang mengungkapkan rencana rahasia Illuminati. Dari dokumen-dokumen ini, banyak diantaranya tulisan tangan Weishaupt sendiri, dan bersama dokumen lain yang disita dalam penggerebekan di seantero negeri, sebuah gambaran yang selengkapnya tersusun. Tulisan-tulisan sitaan tersebut mengungkapkan banyak kebijaksanaan kuno dan kekuatan supernatural rahasia yang diajarkan dalam Illuminati selalu merupakan isapan jempol belaka dan sebuah penipuan. Seorang calon berkembang melalui tingkat demi tingkat hanya untuk menemukan bahwa unsur spiritual dalam ajaran tersebut rekayasa belaka. Spiritualitas dicemooh, diludahi. Ajaran Yesus Kristus dikatakan sebenarnya pada intinya murni politik, dengan menyerukan penghapusan semua kepemilikan, lembaga perkawinan, dan semua ikatan kekeluargaan semua agama. Tujuan Weishaupt dan rekan-rekannya sesama konspirator adalah mendirikan sebuah masyarakat yang berjalan di atas landasan yang murni materialistis, sebuah masyarakat baru yang revolusioner, dan tempat di mana mereka akan menguji teori mereka telah memutuskan adalah Prancis. Pada akhirnya, dibisikkan di telinga sang kandidat bahwa rahasia utama adalah tidak ada rahasia sama sekali. Dengan cara ini, ia diperkenalkan ke dalam suatu filsafat nihilistis dan anarkis yang memikat naluri terburuk sang kandidat. Weishaupt dengan gembira mengharapkan datangnya peradaban yang hancur dan tercerai-berai, bukan demi membebaskan orang-orang, melainkan demi kesenangan dalam memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Tulisan Weishaupt mengungkapkan sejauh mana sinismenya. Dalam kerahasiaan terdapat sebagian besar kekuatan kita. Untuk alasan inilah kita menyembunyikan diri kita sendiri dengan nama perkumpulan yang lain. Loji-loji yang berada di bawah Freemasonry adalah jubah paling sesuai untuk tujuan mulia kita. Carilah perkumpulan kaum muda. Demikian sarannya kepada salah seorang rekannya sesama konspirator. Awasi mereka, dan jika
salah satu dari mereka membuatmu senang, kuasai ia. Apakah kau cukup menyadari apa artinya berkuasa? Berkuasa dalam suatu perkumpulan rahasia, tidak hanya atas populasi yang lebih penting, tetapi atas nama orang-orang terbaik. Atas orang-orang dari semua ras, bangsa dan agama, berkuasa tanpa kekuatan eksternal. Tujuan akhir dari perkumpulan kita tidak lain hanyalah merebut kekuasaan dan kekayaan dan meraih kekuasaan dunia. Setelah ditemukannya tulisan-tulisan ini, ordo tersebut mengalami penindasan, tetapi sudah sangat terlambat. Pada 1789, sudah ada sekitar 300 loji di Prancis, termasuk 65 loji di Paris. Menurut beberapa Freemason Prancis, hari ini ada lebih dari 70.000 Freemason di Prancis. Rencana awalnya adalah mengisi orang-orang dengan harapan dan kehendak untuk perubahan, tetapi loji-loji telah disusupi sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa program yang dijalankan oleh Majelis Konstitusi Prancis pada 1789 telah disusun oleh Illuminati Jerman pada 1776. Danton, Desmoulins, Mirabeau, Marat, Robespierre, Guillotin, dan para pemimpin lainnya telah diiluminatikan. Ketika Raja Rambandan dalam menyepakati reformasi lebih lanjut, Desmoulins menyerukan sebuah pemberontakan bersenjata. Kemudian pada 1789, Louis ke-14 mencoba membubarkan majelis dan memanggil pasukannya ke Versailles. Desersi massal pun terjadilah. Pada 14 Juli, massa yang marah menyerbu Basti. Louis ke-16 menghadapi Guillotin pada Januari 1793. Ketika berusaha berbicara kepada orang banyak, ia langsung disela oleh gemuruh suara gendang. Ia terdengar berkata, "Rakyat Prancis, aku tidak bersalah. Aku memaafkan mereka yang bertanggung jawab atas kematianku. Aku berdoa kepada Tuhan agar darah yang tumpah di sini tidak akan pernah menimpa Prancis atau kalian, rakyatku yang malang, bahwa hal itu harus terjadi di jantung bangsa yang paling beradab di bumi, membuka pintu bagi hal yang tak terpikirkan." Konon, dalam keributan yang terjadi setelahnya, seorang pria melompat ke atas beranca dan berteriak, "Jacques de Molay, dendamu terbalaskan." Bila ini benar, sentimennya sangat kontras dengan rahmat dan kemurahan hati sang raja. Dalam anarkis yang terjadi setelahnya, Prancis terancam dari dalam dan dari luar. Para pemimpin loji-loji Freemason mengambil alih. Tak lama kemudian, banyak anggota mereka dituduh sebagai pengkhianat revolusi dan dimulailah masa teror. Ada perkiraan yang berbeda perihal jumlah yang dieksekusi. Kekuatan pendorongnya adalah pria paling berprinsip, pengacara yang keras dan tak dapat disuap, Maximilien Robespierre, sebagai kepala Komisi Keamanan Publik dan orang yang bertanggung jawab atas Departemen Kepolisian. Ia mengirim ratusan orang ke Guillotin tiap hari. Total hingga sekitar 22.750 eksekusi. Dari jumlah tersebut, hanya 650 orang merupakan kalangan bangsawan, sisanya para pekerja biasa. Robespierre bahkan mengeksekusi Danton. Saturnus sedang melahap anak-anaknya sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin pria paling tercerahkan dan masuk akal membenarkan pertumpahan darah ini? Dalam filsafat esot idealistis, tujuan tidak pernah menghalalkan cara, karena seperti yang sudah kita lihat, motif mempengaruhi hasil. Betapapun tersembunyinya motif itu kemungkinannya. Robespierre menumpahkan darah sebagai sebuah tugas yang suram demi melindungi hak-hak warga negara dan harta benda mereka. Dari sudut pandang rasional, ia melakukan apa yang harus ia lakukan demi kebaikan. Akan tetapi, dalam kasus Robespierre,
Kerinduan untuk menjadi benar-benar masuk akal ini tampaknya telah membuatnya gila. Pada 8 Juli 1794, sebuah upacara aneh berlangsung di depan Louvre. Para anggota Komisi Nasional duduk di sebuah amfiteater darurat yang luas, masing-masing menggenggam setangkai gandum untuk melambangkan Dewi Isis. Di hadapan mereka terdapat sebuah altar tempat Robespierre berdiri, terbungkus mantel biru muda, rambutnya berbubuk putih. Ia berkata, "Seluruh alam semesta berkumpul di sini." Lalu, dengan menyeru kepada Yang Maha Tinggi, ia memulai sebuah pidato yang berlangsung beberapa jam dan berakhir dengan, "Besok, saat kita kembali bekerja, kita akan kembali melawan kebijakan dan para tim kebijakan. Kita akan kembali melawan kejahatan dan para tiran." Kalaupun para anggota konvensi tersebut tadinya berharap ia akan mengakhiri pertumpahan darah, mereka kini tahu mereka akan kecewa. Lalu ia naik ke sebuah patung berbungkus dan membakar kain pembungkusnya, menyingkapkan patung batu sesosok dewi. Pengaturan tersebut telah dirancang sedemikian rupa oleh Freemason Illuminati Jean-Jacques David sehingga dewi tersebut, Sofia, akan terlihat muncul dari kobaran api seperti Phoenix. Penyair Gerard de Nerval belakangan akan menyatakan bahwa Sofia mewakili Isis. Namun roh yang berkuasa pada zaman itu bukanlah Isis, yang bila penutupnya terbuka akan menuntun ke alam rohani. Bukan pula Ibu Pertiwi, Dewi Lembut dan pemelihara dari dimensi nabati alam semesta, melainkan Ibu Pertiwi dengan gigi dan cakar merah. Robespierre dituduh berusaha membuat dirinya dinyatakan sebagai dewa oleh nabi tua perempuan bernama Catherine Thiot. Kejijikan terhadap pertumpahan darah tanpa henti tersebut mencapai puncaknya dan sekelompok orang pun mengepung Hotel de Ville. Robespierre akhirnya terpojok. Ia mencoba menembak dirinya sendiri, tetapi hanya berhasil meledakkan separuh rahangnya. Ketika ia menghadap Guillotine masih menggunakan kostum biru mudanya, ia berusaha mengecam banyak orang yang berkumpul di sana, tetapi hanya bisa mengeluarkan jeritan tercekik. Napoleon terkenal mengikuti bintang keberuntungannya. Hal itu dianggap cara yang puitis dalam mengatakan bahwa ia ditakdirkan untuk hal-hal yang besar. Goethe berkata tentangnya, "Demon seharusnya menuntun kita setiap hari dan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan pada setiap kesempatan. Namun roh yang baik itu meninggalkan kita dalam kesulitan dan kita meraba-raba dalam kegelapan." Napoleonlah orangnya, selalu tercerahkan, selalu jernih dan memutuskan, serta memberkati setiap jamnya dengan energi yang cukup untuk melaksanakan apapun yang dianggapnya perlu. Hidupnya adalah langkah dari seorang manusia setengah dewa, dari pertempuran demi pertempuran dan dari kemenangan demi kemenangan. Bisa dikatakan ia berada dalam pencerahan terus-menerus. Pada tahun-tahun kemudian, pencerahan ini tampaknya telah meninggalkannya, juga nasib dan bintang keberuntungannya. Bagaimana mungkin Napoleon tidak memiliki kesadaran akan takdir? Ia berhasil dalam segala hal yang ia tekadkan, tampaknya mampu membengkokkan seluruh dunia sesuai keinginan baginya, bagi dirinya sendiri dan bagi orang sezamannya. Dia Alexander yang agung dari dunia modern, yang menyatukan timur dan barat dengan penaklukannya. Tentara Prancis bergerak mewakili Mesir. Itu bukanlah sebuah ekspedisi yang penuh kemenangan, tetapi penting bagi Napoleon dari sudut pandang pribadi. Menurut Fouché, kepala polisi rahasia Prancis, Napoleon mengadakan pertemuan dengan seorang pria yang konon adalah Saint Germain di dalam piramida besar.
pastinya tampak seperti itu karena Napoleon memilih esoterisis dan astrolog Faber de Olivet sebagai salah satu penasihatnya dan juga mengatur agar ia menghabiskan malam sendirian di piramida besar. Apakah Napoleon bertemu Saint Germain dalam wujud manusia atau roh? Napoleon memerintahkan pembuatan katalog barang-barang antik Mesir, Description de l'Egypte. Katalog itu didedikasikan untuk Napoleon Le Grand, mengundang perbandingan dengan Alexander Agung. Ia digambarkan di bagian depan katalog sebagai Sol Invictus, dewa matahari. Kekaisarannya akan meluas hingga mencakup tidak hanya Italia dan Mesir, tetapi juga Jerman, Austria, dan Spanyol. Tidak ada kaisar yang telah dimahkotai oleh paus selain Charlemagne, tetapi pada 1804 Napoleon memerintahkan agar mahkota dan tonggak kebesaran Charlemagne dibawa ke hadapannya. Dan setelah memaksa Paus Pius ke-7 untuk hadir, Napoleon secara simbolis menjambar mahkota itu dari tangannya dan memahkotai dirinya sendiri sebagai kaisar. Napoleon mempekerjakan sekelompok cendekiawan hingga sampai pada kesimpulan bahwa Isis adalah dewi kuno Prancis, dewi kuno Paris, yang kemudian memutuskan bahwa dewi itu dan bintangnya harus dimasukkan ke dalam lambang kebesaran Paris. Di Arc de Triomphe, Josephine dilukiskan berlutut di kakinya dan membawa daun salam Isis. Kita bisa menyimpulkan dari hal ini bahwa Napoleon tidak menyamakan dirinya dengan Sirius. Ia mengikutinya sebagaimana Orion mengikuti Sirius di langit. Dalam upacara inisiasi Freemasonis tertentu, para kandidat terlahir kembali sebagaimana Osiris terlahir kembali, menatap sebuah bintang bersegi 5 yang mewakili Isis. Osiris atau Orion, sang pemburu, adalah dorongan maskulin terhadap kekuasaan, tindakan dan pemenuhan yang memburu Isis, penjaga gerbang misteri kehidupan. Inilah bagaimana Napoleon memandang Josephine, yang lahir dari sebuah keluarga yang sepenuhnya mendalami Freemasonry esoteris, dan gadis itu sendiri sudah menjadi seorang Freemason ketika ia bertemu dengannya. Napoleon bisa menaklukkan daratan Eropa, tetapi dia tidak pernah bisa menaklukkan Josephine yang cantik jelita. Ia merindukannya sebagaimana Dante merindukan Beatrice, dan kerinduan membuatnya bercita-cita lebih tinggi. Osiris dan Isis juga tentu saja berkaitan dengan matahari dan bulan di satu sisi, seperti yang sudah kita lihat. Ini ada hubungannya dengan pengaturan kosmos terhadap dirinya sendiri untuk memungkinkan pemikiran manusia. Di Mesir kuno, terbitnya Sirius yang bersamaan dengan matahari pada pertengahan Juni menandai pasang sungai Nil. Dalam beberapa tradisi esoteris, Sirius adalah matahari, pusat alam semesta, dan yang di sekelilingnya matahari kita berputar. Hubungan kompleks pemikiran esoteris ini dipadukan dengan cintanya kepada Josephine, memberitahukan kesadaran akan takdir dalam diri Napoleon. Akan tetapi, pada 1813, kekuatannya membimbing dan menguatkan Napoleon meninggalkannya, sebagaimana mereka selalu meninggalkan semua orang dengan cukup tiba-tiba. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Goethe, kekuatan reaksi bergegas masuk dari semua penjuru untuk menghancurkannya. Kita melihat proses yang sama dalam kehidupan para seniman. Mereka berusaha keras untuk menemukan suara mereka, mencapai suatu periode ilham yang di dalamnya tidak mungkin memberikan sapuan kuas yang salah, barangkali mengalahkan seni ke sebuah era baru. Kemudian roh itu tiba-tiba pergi dan mereka tidak bisa merebutnya lagi, sekeras apapun mereka berusaha. Sepanjang sejarah ini, kita telah berkali-kali menyebutkan serangkaian pengalaman yang harus dilalui oleh seorang kandidat untuk mencapai inisiasi tingkat tinggi, termasuk pengalaman Kamaloca.
di mana jiwa dan roh yang masih bersatu diserang oleh iblis. Sekarang saatnya membahas gagasan yang diajarkan dalam aliran-aliran esoteris bahwa seluruh umat manusia akan menjalani sesuatu yang mirip sebuah inisiasi, perkumpulan-perkumpulan rahasia sedang mempersiapkan peristiwa-peristiwa ini membantu umat manusia mengembangkan kesadaran akan diri sendiri dan sifat lain yang akan diperlukan selama menjalani cobaan tersebut. Dalam dekade pertengahan abad ke-18, Freemasonry menyebar ke Austria, Spanyol, India, Italia, Swedia, Jerman, Polandia, Rusia, Denmark, Norwegia, dan Cina. Pada abad ke-19, mengikuti jejak saudara-saudara di Amerika dan Prancis, Freemasonry menginspirasi revolusi-revolusi republikan di seluruh dunia. Madame Blavatsky menuliskan bahwa di kalangan Carbonari, pendahulu dan pelopor revolusioner Garibaldi, ada lebih dari satu Freemason yang sangat berpengalaman dalam ilmu okultisme dan Rosicrucianisme. Garibaldi sendiri adalah Freemason tingkat ke-33 dan Grandmaster Freemason di Italia, di Hungaria, Louis Kossuth, dan di Amerika Selatan Simon Bolivar, Francisco de Miranda, Venustiano Carranza, Benito Juarez, dan Fidel Castro, semuanya berjuang demi kebebasan. Hari ini di Amerika Serikat ada sekitar 13.000 loji, dan pada 2001 diperkirakan ada sekitar 7 juta Freemason di seluruh dunia. Kita telah melihat bagaimana Yesus Kristus menanam benih kehidupan batin, bagaimana kehidupan batin ini meluas dan disebarkan oleh Shakespeare dan Cervantes pada abad pertengahan, pada abad ke-18 dan terutama abad ke-19. Para inisiat novelis besar menciptakan kesadaran yang kita semua nikmati hari ini, bahwa dunia batin ini memiliki sejarah tersendiri, sebuah narasi bermakna, puncak-puncak dan lembah-lembahnya, pembalikan-pembalikan keberuntungan dan dilema-dilemanya, titik-titik baliknya, ketika keputusan-keputusan yang mengubah kehidupan dapat dilakukan. Para novelis besar pada masa itu, kita memikirkan Bronte bersaudara, Dickens juga penuh dengan suatu kesadaran bahwa sama seperti kesadaran manusia dipahami dalam pemikiran esoteris telah berevolusi sepanjang sejarah, begitu juga kesadaran berkembang dalam kehidupan individual manusia. John Comenius tumbuh di Praha era Rudolf II, tempat ia menghadiri penobatan sang raja musim dingin. Ia kenal John Valentin Andre di Heidelberg dan kemudian diundang oleh temannya okultis Samuel Hartlib agar bergabung dengannya di London untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Dengan reformasi pendidikannya, Comenius akan memperkenalkan ke dalam arus utama sejarah sebuah gagasan bahwa pada masa kecil kita mengalami kondisi pikiran yang sangat berbeda dari kondisi yang kita kembangkan pada masa dewasa. Kita melihat pengaruh Comenius dalam misalnya Jane Eyre dan David Copperfield, dan kita harus menyadari bahwa hal itu sangat baru pada masa itu. Akan tetapi, karena pemikiran esoteris yang akan memiliki efek terbesar terhadap novel adalah ranah hukum yang lebih dalam. Novel memberikan wadah bagi para novelis yang mendalami filsafat esoteris untuk menunjukkan pengaruh dari hukum-hukum ini dalam kehidupan individual manusia. Tibalah waktu untuk mulai memahami konsep yang sulit dipahami ini, yang terletak tepat di pusat pandangan esoteris terhadap kosmos dan sejarahnya. Kita telah melihat bagaimana Ilya bekerja di balik layar sejarah telah membantu memunculkan suatu pemisahan dalam kesadaran antara kesadaran Baconian yang objektif dan kesadaran Shakespearean yang subjektif. Kita juga telah melihat bagaimana memandang dunia seobjektif mungkin membuat hukum-hukum fisika menjadi terfokus. Akan tetapi,
Bagaimana dengan pengalaman subjektif? Bagaimana dengan struktur pengalaman itu sendiri? Pada akhirnya, ilmu psikologi akan muncul. Namun psikologi akan membuat asumsi yang materialistis bahwa materi memengaruhi pikiran, tidak pernah sebaliknya. Dengan demikian, psikologi menutup mata terhadap suatu bagian universal dari pengalaman manusia, pengalaman atas makna. Kita sudah membahas bagaimana Roshi Kushian mulai merumuskan hukum-hukum sesuai pemikiran esoteris oriental tentang jalan tak bernama. Hukum-hukum yang berkaitan erat dengan gagasan tentang kesejahteraan manusia di timur. Ada sebuah tradisi luhur dalam menelusuri berlakunya yang dan lawannya yin, tetapi di barat hal itu tetap merupakan unsur elusif yang terselip di antara ilmu-ilmu fisika dan psikologi yang muncul. Kalaupun hukum-hukum yang mengatur unsur-unsur elusif ini sulit untuk dipikirkan secara abstrak, akan jauh lebih mudah bila melihat hukum-hukum itu berlaku. Beberapa novelis besar abad ke-19 menulis secara eksplisit novel-novel okultisme seperti A Christmas Carol karya Dickens, Wuthering Heights karya Emily Bronte menunjukkan sesosok roh yang mengejar kekasihnya dari alam kubur. Lived in the Veil karya George Eliot, buah dari penelitiannya yang bersemangat terhadap okultisme, dilarang oleh penerbitnya. Kemudian, seperti yang akan segera kita lihat, ada juga Dostoyevsky. Akan tetapi, selain okultisme yang terang-terangan ini, pengaruh yang lebih luas lagi tersirat dalam jauh lebih banyak lagi karya fiksi. Sebuah visi besar akan berlakunya hukum-hukum yang lebih dalam pada kehidupan universal, pola-pola rumit dan irasional yang tidak mungkin terjadi jika ilmu menjelaskan sesuatu yang ada di alam semesta dapat ditemukan dalam novel-novel besar terbaik Jane Eyre, Bleak House, Moby Dick, Middlemarch, War and Peace mengangkat cermin bagi kehidupan kita dan menunjukkan pola-pola keteraturan dan makna signifikan yang merupakan pengalaman universal kita, bahwa ketika sains menyuruh kita untuk tidak percaya bukti-bukti di depan mata, hati, dan pikiran kita. Di satu sisi, novel sepenuhnya berisi tentang egoisme. Sebuah novel selalu melibatkan pandangan dunia dari sudut pandang orang lain. Oleh karena itu, membaca sebuah novel sama saja mengurangi egoisme. Juga kegagalan dan dari karakter-karakter dalam novel sangat sering berhubungan dengan egoisme, baik dalam hal kepentingan pribadi atau lebih khusus lagi kegagalan untuk berempati. Akan tetapi, arti yang lebih besar dari novel terhadap kesadaran diri manusia adalah seperti yang baru saja kita nyatakan, pembentukan kesadaran akan suatu narasi batin, kesadaran bahwa kehidupan individual bila dipandang dari dalam memiliki suatu bentuk yang bermakna, sebuah cerita. Dasar dari gagasan-gagasan tentang bentuk dan makna ini adalah keyakinan tentang bagaimana kehidupan orang-orang terbentuk. Karena mereka sedang diuji labirin yang terus berubah bentuk. Apa yang membentuk kehidupan di dalam novel adalah sifat paradoksal kehidupan, fakta bahwa kehidupan tidak berjalan mulus dan dapat diprediksi, fakta bahwa penampilan itu menipu, dan bahwa nasib itu bisa berbalik arah. Disinilah gagasan tentang makna kehidupan dan hukum-hukum yang lebih dalam muncul bersamaan. Jika hukum-hukum yang lebih dalam ini benar-benar ada dan bersifat universal serta sangat penting dan kuat,
Jika sejarah benar-benar berputar di atasnya, tidakkah barangkali mengherankan jika kita tidak semakin menyadarinya? Bahkan, tidakkah aneh jika kita di barat justru tampaknya tidak punya nama untuknya? Ini mengejutkan, paling tidak karena jika hukum-hukum ini berlaku ketika kebahagiaan manusia sedang dipertaruhkan, seharusnya terjadi bahwa mereka mungkin sangat berguna bila menyangkut harapan kita dalam menjalani kehidupan yang bahagia. Tentu saja, seperangkat aturan paling lazim untuk meraih kehidupan yang bahagia adalah kebijaksanaan membumi yang terkandung dalam peribahasa dan nasihat peringatan akal sehat yang secara tradisional disampaikan kepada anak-anak. Akan tetapi, ada satu perbedaan bahwa baik peribahasa maupun nasihat peringatan yang diberikan kepada anak-anak hanya menyampaikan hal-hal dasar bagaimana menghindari bahaya fisik dan memenuhi kebutuhan sederhana, sedangkan hukum-hukum yang lebih dalam berkaitan dengan gagasan yang lebih besar tentang takdir, kebaikan, dan kejahatan. Seperti yang akan kita lihat, mereka menasihati kita dalam memuaskan keinginan akan tingkat kebahagiaan yang tertinggi dan paling tak terlukiskan, kebutuhan terdalam kita akan pemenuhan dan makna. Bandingkan saran pepatah untuk melihat sebelum kau melompat dengan anjuran yang terkandung dalam perumpamaan sesat singkat ini yang ditulis dalam semangat proto-surrealis Guillaume Apollinaire oleh Christopher Lowe. Datanglah ke tepi, katanya. Mereka berkata, kami takut. Datanglah ke tepi, katanya. Mereka datang. Ia mendorong mereka. Mereka terbang. Terinspirasi oleh ajaran-ajaran perkumpulan rahasia, kaum surrealis ingin menghancurkan cara berpikir yang sudah berurat akar, menghancurkan materialisme ilmiah. Salah satu cara mereka melakukan hal ini adalah dengan mempromosikan tindakan irasional. Dalam hal ini, Lodge mengatakan bahwa jika Anda bertindak irasional, Anda akan dibalas oleh kekuatan irasional dari alam semesta. Jika apa yang dikatakan Lodge benar, inilah salah satu hukum yang lebih dalam dari alam semesta, sebuah hukum sebab akibat yang berada di luar hukum-hukum probabilitas. Kaum surrealis tidak biasanya terbuka tentang filsafat irasional mereka dan akarnya dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Tetapi filosofi irasional yang sama ini juga tersirat dalam budaya yang jauh lebih arus utama. Misalnya, It's a Wonderful Life, sebuah film lama yang di permukaan tampaknya sederhana dan menghibur, bersama dengan nenek moyang sastranya A Christmas Carol yang oleh Charles Dickens dijiwai dengan filosofi perkumpulan rahasia tempat ia menjadi seorang inisiat. Scrooge ditemui oleh hantu-hantu yang memberinya visi-visi yang menunjukkan bagaimana perilakunya telah menyebabkan penderitaan besar, bersama dengan sebuah visi tentang apa yang akan terjadi jika ia terus melakukan hal yang sama. George Bailey, karakter yang diperankan oleh James Stewart dalam It's a Wonderful Life, percaya hidupnya telah gagal total dan ia akan bunuh diri sewaktu malaikat menunjukkan kepadanya betapa keluarga, teman-teman, dan seluruh kota pastinya akan lebih tidak bahagia kalau bukan dirinya dan sifatnya yang rela berkorban. Jadi, baik George Bailey maupun Scrooge diajak untuk bertanya kepada diri sendiri betapa dunia akan menjadi berbeda jika mereka memilih untuk hidup secara berbeda.
Pada akhir proses mempertanyakan ini, kedua tokoh diminta untuk melalui pintu yang sama yang akan mereka lalui di awal cerita, tetapi kali ini melakukannya dengan benar. George Bailey memutuskan tidak jadi bunuh diri dan menghadapi para krediturnya. Scrooge menebus dirinya dengan membantu Bob Cratchit dan keluarganya. Jadi dalam satu cara, baik It's a Wonderful Life maupun A Christmas Carol menggambarkan bahwa kehidupan memiliki semacam sifat melingkar dan merupakan sebuah ujian. Mereka menunjukkan bagaimana kehidupan mengarahkan kita pada keputusan-keputusan penting dan bagaimana kita mungkin dibuat berputar lagi dan kembali untuk menghadapi keputusan penting ini lagi jika kita gagal. Saya membayangkan bahwa kebanyakan dari kita merasa bahwa baik It's a Wonderful Life maupun A Christmas Carol dalam beberapa hal adalah nyata. Sulit untuk melihat betapa apapun dalam sains atau alam dapat menjelaskan kehidupan yang dipola dalam cara yang sangat menguji ini, tetapi sebagian besar dari kita mungkin merasa bahwa kedua karya yang sangat populer ini lebih daripada sekadar hiburan, bahwa mereka mengatakan sesuatu yang mendalam tentang kehidupan. Pertimbangan beberapa saat mungkin akan cukup meyakinkan bahwa semacam pola misterius dan irasional sama juga memberitahukan struktur dari beberapa karya sastra besar dalam kanon. Oedipus Rex, Hamlet, Don Quixote, Dr. Faustus, dan War and Peace. Oedipus entah bagaimana menarik ke arah dirinya sendiri, hal yang paling ditakutinya, dan akhirnya membunuh ayahnya sendiri lalu menikahi ibunya. Hamlet berkali-kali menghindar dari tantangan hidupnya, membalas dendam atas pembunuhan ayahnya, tetapi tantangan ini kembali mendatanginya dalam bentuk yang semakin menakutkan. Don Quixote meyakini sebuah visi yang tulus tentang dunia sebagai sebuah tempat yang mulia, dan begitu kuatnya visi ini sehingga pada bagian akhir novel, dengan cara tertentu yang misterius, mengubah lingkungan materialnya. Dalam lubuk hatinya, Faust tahu apa yang seharusnya ia lakukan, tetapi karena ia tidak melakukannya, takdir alam semesta pun menghukumnya. Tokoh utama Tolstoy, Pierre, tersiksa oleh cintanya kepada Natasha. Baru ketika ia melepaskan perasaannya pada gadis itu, ia memenangkannya. Bayangkan jika Anda memasukkan semua karya sastra besar ini, bahkan semua karya sastra, ke sebuah komputer raksasa dan menanyainya pertanyaan, apa hukum yang menentukan apakah sebuah kehidupan pada akhirnya akan bahagia dan memuaskan atau tidak? Saya kira hasilnya adalah sekumpulan hukum yang termasuk sebagai berikut. Jika Anda menghindar dari sebuah tantangan, maka tantangan itu akan datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Kita selalu menarik arah kita sesuatu yang paling kita takuti. Jika Anda memilih jalur yang tidak memoral, pada akhirnya Anda akan membayarnya. Sebuah keyakinan yang tulus pada akhirnya akan mengubah apa yang diyakini. Untuk bertahan pada apa yang Anda cintai, Anda harus melepaskannya. Dengan demikian, inilah jenis hukum yang memberikan struktur pada narasi sastra besar. Dan bila kita membaca Oedipus Rex, King Lear, Dr. Faust, atau Middlemarch, dan merasa bahwa dalam pengertian yang mendalam dan penting, mereka adalah nyata. Hal itu tentu saja karena cara kerja hukum-hukum yang mereka gambarkan beresonansi dengan pengalaman kita sendiri. Mereka secara akurat menggambarkan bentuk kehidupan kita. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda
memasukkan semua data ilmiah di dunia ke dalam komputer raksasa yang lain dan menanyai pertanyaan yang sama. Hasilnya saya kira akan sangat berbeda. Cara terbaik untuk mempertahankan sesuatu adalah berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya dan tidak pernah menyerah. Anda tidak bisa mengubah dunia dengan angan-angan. Anda harus melakukan sesuatu untuk hal itu. Jika Anda bisa menghindari dari ketahuan dan dihukum oleh sesama manusia, tidak ada alasan untuk menganggap perintah takdir akan menghukum Anda. Dan seterusnya, implikasinya jelas dan menegaskan apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Kita mendapatkan hasil yang sangat berbeda, dua perangkat hukum yang sangat berbeda. Jika kita mencoba menentukan struktur dunia dibanding yang kita dapatkan jika mencoba menentukan struktur pengalaman. Inilah satu perbedaan yang Tolstoy tuliskan dalam esainya On Life. Meskipun hukum-hukum yang sama berlaku di dunia luar terhadap fenomena eksternal dan dalam kehidupan batin kita dengan kepeduliannya terhadap makna dan pemenuhan, mereka tampaknya sangat berbeda ketika kita memikirkannya secara terpisah. Seperti yang dijelaskan oleh Abraham Isaac Cook, salah seorang kabalis besar abad ke-20 dan rabi kepala Palestina pertama. Tuhan tersingkap dalam perasaan yang mendalam dari jiwa-jiwa yang peka. Hukum-hukum yang lebih dalam bisa terlihat hanya jika kita memandang peristiwa di dunia luar dengan subjektivitas terdalam, seperti seorang seniman atau mistikus. Apakah subjektivitas dari hukum-hukum ini fakta bahwa mereka bekerja begitu dekat dengan pusat kesadaran yang membuatnya sulit bagi kita untuk memperhatikannya? Rainer Maria Rilke, penyair Eropa Tengah, tampaknya hampir menulis secara eksplisit tentang hukum-hukum ini dalam sebuah surat kepada seorang penyair muda. Hanya individu yang benar-benar soliter yang ditentukan oleh hukum-hukum yang lebih dalam, dan ketika seorang manusia melangkah keluar menuju pagi yang baru dimulai atau menatap ke dalam malam yang penuh peristiwa, dan ketika ia merasakan apa yang akan datang melintas di sana, maka semua kedudukan jatuh darinya seperti dari orang mati, walaupun ia sedang berdiri di tengah kehidupan semata. Rilke sedang menggunakan bahasa puitis tinggi, tetapi tampaknya ia sedang menegaskan bahwa hukum-hukum yang lebih dalam ini hanya bisa terlihat jika kita menutup segala sesuatu yang lain dan berkonsentrasi pada mereka dalam waktu yang lama dengan kekuatan ketajaman kita yang halus dan mendalam. Dalam proses penulisan buku ini, saya bertemu dengan mistikus muda asal Irlandia, Lorna Byrne. Ia belum pernah membaca literatur apapun yang terdapat di balik buku ini, atau bahkan sebelumnya tidak pernah bertemu seorang pun yang mungkin saja menyampaikan gagasan-gagasan tersebut. Pengetahuannya yang luar biasa tentang alam rohani berasal dari pengalaman pribadi langsung. Ia bertemu dengan Mikael, malaikat matahari, dan pernah bertemu malaikat Jibril dalam bentuk bulan yang terbagi menjadi dua, tetapi malaikat bersama dan bergerak, katanya, seperti pembalikan halaman-halaman dalam sebuah buku. Ia menjelaskan kepada saya melihat di ladang-ladang di dekat rumahnya kelompok roh rubah dalam bentuk rubah, tetapi dengan unsur-unsur mirip manusia. Ia bertemu dengan Elia yang pernah menjadi sesosok manusia dengan roh malaikat, dan ia pernah melihatnya berjalan di atas air seperti orang hijau dalam tradisi Sufi. Metode Lorna
adalah sebuah metode persepsi alternatif, sebuah cara untuk memahami dimensi paralel yang menggerakkan segala sesuatu di sekitar dimensi kita sendiri. Pada akhir abad ke-19, makhluk-makhluk kuno mulai bergolak di kedalaman bumi untuk bergerak perlahan-lahan menuju tempat yang telah ditentukan. Terpenjara sejak perang pertama di surga, para pelahap kesadaran mulai bergerak kembali.